Waalaikumsalam. Apa kabar, guys? Insya Allah sehat ya. Waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam semua. Insya Allah sehat, bahagia, selalu beruntung dalam segala hal di berbagai arah yang halal. Ya enggak, guys? Gimana? Ada kabar bahagia lagi enggak? Ada kabar apa lagi nih? Waalaikumsalam. Ada kabar bahagia lagi nggak, guys? Ini apa sih? Ini banyak akun baru ya. Banyak akun baru ya, guys. Pada kepo. Oh, tidak. Ya enggak? Iya, banyak akun baru. Pada kepo. Ya Allah. Waalaikumsalam. Banyak akun baru, guys. Kita bermalam minggu hari ini. Oh ya, yang kemarin udah aku upload di YouTube, kalian tonton ya. Tonton sebanyak-banyaknya berkali-kali biar energinya insya Allah terwujud ya. Waalaikumsalam. Banyak akun baru, guys. Penasaran, oh penasaran. Mami kok live malam? Ntar gue live-nya tengah malam ya. Jam 4 pagi. Ntar gue live-nya ya pagi langsung tengah malam gue, bukan malam lagi. Ya. Di YouTube dong, Beb. Semua hasil rekaman di sini ada di YouTube, Bebek. Jadi kalian bisa nonton ulang. Ya. Ntar ya, gue bikin live-nya jam ngayap. Ya. Jam kalong. Ya. Jam 3 pagi. Nggak tidur lu. Waalaikumsalam. Tahu banyak yang kepo loh. Ahai, banyak yang kepo. Ahai. Aduh, harusnya gue bikin kopi dulu ya tadi ya. Aduh, gue jadi kepengen kopi nih gue nih. Tadi harusnya bikin kopi dulu, Excel. Elah. Ya nggak, harusnya bikin kopi dulu tuh. Iya, banyak yang kepo. Kepo. Kamu kepo. Waalaikumsalam. Kita begadang malam ini sama Mami. Siapa lu? Nyuruh-nyuruh gue begadang. Siapa lu? Ngapain begadang? Sayang-sayangin diri. Ya enggak? Sayang gue mah rezeki ya udah diatur sama Allah. Kalau waktunya tidur. Mie di sini abis hujan niatnya mau bikin mie tapi mager kebiasaan lu. Waalaikumsalam. Jangan begadang kalau nggak perlu ya. Tidur, kalau waktunya tidur. Ya.
Sayangi diri. Live sampai jam 12 Mi. Enggak. Jam 11 aja. Soalnya kan gue mau sholat malam. Lu gimana sih? Kalau malming begadang aku Mi. Janganlah sayang. Cantik. Sayangi dirimu. Ya. Kan aku harus bangun jam 3 Bebek. Jadi aku harus tidurnya jam 12 lah gitu. Ya kan, siap-siapnya setengah 12. Bangun jam 3, setengah 4. Ya kan? Sembayang sambil nunggu subuh gitu loh Bebek. Mana si Cupa-Cupi? Si Nanuna udah lama enggak masuk dia. Ada kabar baik lagi nggak sayang hari ini? Kan minggu anakku libur Mi sekolahnya. Bisanya begadang kalau malming. Astagfirullahaladzim. Ya tapi jangan diikutin dong Bebek. Ya walaupun libur juga sayangi dirimu sayang. Cinta. Jangan diikutin juga. Sayangin dirimu sayang. Jangan keseringan begadang kalau nggak perlu-perlu banget. Aku udah lama nih nggak pakai kartu ini ya Beb ya. Oke. Lipstick gue diberantakin sama anak bulu gue. Ada yang patah lipstick gue. Emang dasar bocil. Untung emaknya sayang kucing ya. Aduh ya Allah. Cing, untung mak lu sayang sama lu, Cing. Kalau enggak lu, gimana lu? Iya udah lama nggak pakai kartu itu kita. Cupa-Cupi kemana Cupa-Cupi dia? Lisa mana Lisa? Lisa cantik. Kemana Lisa cantik? Oh, lagi jalan-jalan kali dia kayaknya. Ayo jangan lupa tapping-tappingnya guys. Aneh loh. Di sini penonton gue kok nggak kebaca ya? Tapi kalian masuk ya? Aneh. Penonton gue nggak kebaca loh. Berapanya loh. Tapi masuk loh. Kalian. Kok bisa Mi? Makanya. Di situ ada berapa penontonnya Mami? Coba. 82. Di sini nggak ada, masih zero. Keajaiban. Keajaiban. Biarinlah, tidak apa-apa. 82. Oke. Banyak yang kepo. Ya, kalau mau turun aja, tapi jangan ngajak ribut. Ya, jangan ngajak berantem, jangan ngajak musuhan. Ya. Jangan ngajak ngebenci aja dah. Ya, kalau mereka jodoh atau enggaknya jangan ngajak benci dah, ya. Jangan. Waalaikumsalam. Mami ternyata bunganya bukan dari si Ermi. Ya ngapain sih diurusin? Bunga mulu diurusin. Lagi dikasih bunga 7 rupa lu. Masih aja ngurusin bunga. Ngapain sih ngurusin bunga-bunga? Ribet amat. Tadi kasih bunga 7 rupa lu. Bingung lu. Ayo lo. Gimana lo? Tawa lagi lu pada. Kasih bunga. Ono ini. Dasar.
Tuh kan mami ngeroyok mulu. Biarin aja, biar kartunya bagus lagi kayak kemarin. Setannya biar pada pergi. Yang ganggu-ganggu. Kemarin kartunya bagus ke Beb. Karena kita ngikis dulu. Ya kan, ngobrol, ngikis. Ya kan. Karena dengerin ya. Sekali lagi, sekali lagi. Nih kan aku selalu ingetin tentang pengaruh atau orang-orang yang ngaruhin energi ya untuk merusak logika dan juga iman ya. Alhamdulillah Mi kemana aku ketiduran, bodoh amat, lumayan enak lo tidurnya duluan. Ya ingat ya guys, jangan ngebenci lawan jenis berlebihan, ingat ya, gue selalu ingetin lo pada ya. Soalnya ya banyak pengen ngerusak gender untuk ngebenci lawan gender. Kan kata mami nggak boleh begadang Mi. Demen banget lo ngebalikin omongan gue. Tapi gue disuruh begadang gitu nemenin lu gitu ya. Perda lu ya. Guys, aku selalu ingetin. Jangan ngebenci lawan jenis berlebihan ya guys. Jangan. Kenapa? Karena kalau ngebenci lawan jenis berlebihan nanti iblisnya masuk ke otak lu, ke hasrat lu, jadinya nggak nafsu sama lawan jenis. Ya. Nanti ujungnya jadi pelangi. Itu satu. Ya. Terus juga kalau kalian orang Islam atau beragama yang lainnya, ya, kalau mau minta restu, awali dengan kata nama Tuhan kalian. Ya, terserah nama Tuhannya apa. Kalian sebut. Kalau aku kan Allah, ya kan? Sebut, bukan semesta. Ingat. Semesta itu alam. Pernah belajar biologi kan lo? Biologi. IPA. Pernah kan? Nah, itu aja. Ya. Karena ini lagi banyak banget caranya mata satu. Ya. Untuk ngerusak otak dan iman. Paham ya? Aku selalu ingetin itu. Makanya kenapa kalian kalau masuk di tempat aku selalu assalamualaikum. Kenapa? Karena untuk mendapat keberkahan dan selalu terjaga. Kalau untuk orang Islam. Tapi nggak tahu ya kalau untuk orang non-muslim gimana caranya kalian menyapa, memberikan salam. Gitu loh. Paham ya, Say? Yes, understand Mami. Okay. Ya, karena aku nggak mau kalian salah jalan. Ya, sebandel-bandelnya kita, senakal-nakalnya kita, tetap awali nama Tuhan kalian yang kalian yakini dengan bangga. Ya, kalau aku kan Islam, ya selalu dengan ya Bismillah, Assalamualaikum, Insya Allah, ya kayak gitu. Ingat ya, sekarang lagi banyak banget ini. Caranya gimana? Ya, manusia itu ujungnya nantinya tidak punya agama, hanya percaya Tuhan tapi tidak melakukan atau tidak mendekati ya atau mengucapkan nama Allah atau Tuhan kalian sebanyak mungkin. Ya, ngerti ya? Aku sayang kalian loh. Mami tuh kayak begini nih bukan mau nyari di dunia doang, bukan. Ayo kita bareng-bareng ya. Walaupun kita nakal, nggak apa-apa, wajar manusia. Tapi tetap kita manggil nama Tuhan kita masing-masingnya. Agar ketika lagi salah jalan, kita masih bisa dituntun dan minta pengampunan. Waalaikumsalam. Soalnya lagi gencar banget. Gimana caranya warga Indonesia? Soalnya warga Indonesia itu paling banyak ke Islam. 80% Islam.
Makasih Ibu Esa, berkah selalu, rezekimu bertambah terus. Ya. Karena orang Indonesia itu 80% itu Islam dan kebanyakan di Indonesia itu Islamnya Masya Allah bagus guys. Ya, jujur aja. Ya, sebandel-bandelnya orang Indonesia ya tentang zikir dan salawat itu subhanallah guys. Ya dijabanin ya orang Indonesia. Serius. Makanya seburuk-buruknya Indonesia ya, tetap Indonesia tuh energinya beda guys. Ya, banyak kemudahan sebenarnya, banyak keberkahannya loh orang Indonesia tuh. Kenapa? Ya salawatnya masih dipakai, ya kan, zikirnya dipakai. Ya, ada beberapa negara loh, mereka Islam juga tapi nggak ngerti salawat. Ada, gue pernah nonton di YouTube atau di mana ya, pernah nonton guys, nggak ngerti salawat loh. Ada negara dia Islam tapi nggak ngerti salawat, ada. Zikir juga nggak ngerti, ada. Makanya kita bersyukur Indonesia tuh ya, kita bersyukur Indonesia guys, beneran dah. Sekurang-kurangnya Indonesia masih dijaga loh kedamaiannya ya, terus juga alamnya ya, rempah ruahnya, buah-buahan, pokoknya masih terjaga lah, bahan pokoknya itu masih bisa nanam apa aja dibanding beberapa negara. Bener nggak Beb? Makanya jangan ditanya loh, Indonesia tuh luar biasa dah kalau aku bilang mah. Sebenarnya tinggal manusianya aja ngejaganya gimana. Yang ngejaganya gimana Mi? Ya dengan niat hidup kamunya bagaimana, tutur katanya kamu bagaimana, ya kan? Prasangkanya kamu gimana dalam menggunakan ya isinya Indonesia nih gimana, tujuannya gimana? Karena itu koneksi energi kan, begitu. Alhamdulillah. Ya inget ya, awali apa-apa kalau mau bikin VT atau apa, assalamualaikum, bismillah, kayak gitu. Hai Daz, waalaikumsalam. Ini Daz lagi gua obatin ya anak nih. Aduh Daz, lu Scorpio juga ya? Jujur ya, rata-rata yang berobat sama gue kebanyakan Scorpio loh. Scorpio, Libra, serius nih ya. Nih, gue ngomong jujur ya. Scorpio, Libra, Cancer, ya. Terus Aries, tuh banyak nih. Yang berobat sama gue tuh rata-rata. Waalaikumsalam. Tau nggak kenapa? Hah? Yang egonya gede banget. Tahu kan? Yang egonya gede banget. Jadi dihadapinnya dengan klien-klien begitu. Suruh merubah egonya untuk low affections gitu kan. Aduh. Egonya gede. Kalau nggak dikasih dengan pemahaman yang dalam mah nggak bakal paham-paham. Ya udah gede egonya, tapi juga agak tuh lalit. Hah? Aduh. Tapi lucu. Kocak sebenarnya sih mereka tuh. Serius, kocak sebenarnya. Nurut sih kalau dibimbing. Kalau cuma sekali ngomong mah nggak ngerti. Haho. Rumit kan ember. Ya kalau nggak dibimbing, kalau ngebimbing orang-orang kayak gitu tuh ya, Scorpio, Libra, Aries ya, gue kasih tahu ya, Cancer. Itu mesti nuntunnya pelan-pelan guys, nggak bisa sekali lepas orang kayak gitu. Nggak bisa. Ya, mesti dituntun pelan-pelan. Dibilanginnya berkali-kali.
Baru, oh gitu, Kalau cuma sekali mah kalau Taurus mah masih bisa dibilangin, masih masih bisa denger dia. Kalau itu mah mesti berkali-kali. Karena bagi mereka gini, kalau berkali-kali artinya lo sayang gua. Gitu. Tipenya noh. Ya. Yeah. Jadi kayak apa ya? Ngelunjak sih, tapi pengen ngebuktiin kalau kita berkali-kali ngomong, ya berarti lu sayang gua, lu perhatian sama gua. Lah, gua kan capek ya kalau ngomong berkali-kali. Lu tahu kan Capricorn gak suka ngomong berkali-kali, tapi karena masalah kerjaan jadinya gue berkali-kali. Aduh. Sebenarnya gue gak suka ngomong berkali-kali gitu loh. Ngingetin terus gitu ya, gak suka. Pengennya sekali ngasih tahu udah inget gitu. Tapi jadi ujian gue juga ya. Ketemunya begitu, ngasah sabar gue. Ya Allah. Ya kan, ngasah sabar gue jadinya. Makanya aku mah relate mah Fuji aja lah. Emang lu barengan. Scorpio. Oh gimana? Mei kalau tanggal 6 kamu udah masuk ke Taurus ke Gemini ya sifatnya. Jadi agak-agak selengean. Agak selengean Gemini tuh. Belas Mei, kayak masih sama deh Taurus dia jatuhnya. Tapi arah ke Gemini soalnya. Soalnya udah masuk Mei. Selengean tuh kayak orang tuh awak gelap gitu loh kalau dikasih tahu. Beda kalau Aries Libra itu kayak apa gitu. Pura-pura tuh lalit lah. Ya, giran udah nggak dikasih tahu nyari itu. Pura-pura tuh lalit tuh Aries, Libra, Cancer, ya, sama ituan apa namanya? Taurus juga kalau dibilangnya suka ini sih, tuh lalit, pura-pura nggak denger. Padahal biar makasih lo Verfu, lo ulang tahun mulu ya tiap hari ya, ngasih donat mulu, yang banyak kenapa sih? Donat yang banyak, rezekinya biar banyak. Makasih lo Verfu, insya Allah berkah selalu, rezekimu bertambah terus. Bilang apa sama lo Verfu no? Sehat selalu, rezekinya bertambah terus. Kalau Aries pura-pura nggak denger ya, pura-pura tapi dengerin. Iya, yang aku bilang itu apa gitu. Jadi pengen ngeliat nih, oh yang sama kita ini perhatian gak nih sama kita. Kalau berkali-kali dia ngasih tahu berarti dia perhatian gitu. Makasih cintaku, berkah selalu rezekinya bertambah terus. Iya, kalau Aries Libra itu pura-pura budak. Pura-pura budak padahal mah denger. Apa gitu ya. Capricorn mah ngedengerin, diem tapi dengerin. Gue bilangin dah kalau Capricorn tuh ngedengerin say, beneran. Diem tapi ngedengerin. Oh, pelin-pelan itu Taurus Gemini pelin-pelan banget. Namanya juga bintangnya kan Gemini kan dua face. Cie. Two faces. Kalau kamu memang merasa pelin-pelan, Aquarius mah nggak pelin-pelan sayang. Dia straight away. Dia sifatnya hampir sama Capricorn tuh, Aquarius. Kalau nggak suka langsung ngomong. Nggak pakai sandiwara. Tapi kalau dia diajak sandiwara, ngikutin, sekalinya sandiwara, ya udah capek lawannya. Karena dia mantau, merhatikan. Bener Mi, suamiku mah diem orang ya. Aquarius kan hampir sama, sifatnya sama Capricorn.
Kalau udah janji, udah usahakan untuk tepat janji kayak gitu. Si Cupi lagi jalan-jalan kali dia. Lisa kemana Lisa? Padel lagi dia ya? Akunya yang Cancer mi sering buat marah. Kau udah gue bilang. Cancer, Aries, Libra, ya. Sama Taurus tuh, ya. Agak-agak caper tuh nggak caper. Hah? Apa sayang? Apa sayang? Suka bikin orang gedek aja, tapi ya itu ciri khasnya. Nyebelin tapi ngangenin. Ngerti nggak sih? Apa? Kurang denger? Hah? Gitu. Lama-lama budek loh. Gitu. Bener mi, aku Aquarius kayak gitu. Dia mah tutup the point loh, kayak Capricorn Aquarius mah. Oh, kalau Cancer hati-hati, dia orangnya perasa sama kayak ituan. Pokoknya Cancer water sign itu perasa, hati-hati aja lah ya. Tapi lebih parahnya ya itu sih. Pisces, perasanya tuh lebih parah Pisces. Cegukannya parah. Cegukannya parah. Cancer gampang marah. Kalau dibandingin sama Pisces, sebenarnya Pisces yang gampang marah, Beb. Kalau Cancer marahnya itu mendem. Tapi dendam. Pisces yang gampang marah mah sebenarnya. Cuman Pisces pintar aja nutupin. Gampang marah sebenarnya. Karena kan dia ikan, Beb. Ya kan? Jadi dia licin. Ngeles. Ngeles dia. Tapi sebenarnya gampang marah lu, hati-hati lu. Pisces kalau udah marah. Ya, mereka tuh mainnya licin. Kalau Cancer mah diem deh dia. Dendamnya tuh diem. Ya sekarang jangan mikirin bunga-bunga ya. Tagiran tadi kasih bunga 7 rupa, lu kaget semua lo. Aku Cancer mi, kalau marah bisa semala kan gue bilang. Ya. Kalau Pisces itu sebenarnya pemarah guys, tapi dia pintar nutupin. Pokoknya kalau punya sahabat ya bintangnya water sign, udah lo ini aja, jangan bikin baper aja lah, gitu aja ya. Jangan ngasih harapan dah, gue bilang ya, jangan ngasih harapan dah. Soalnya kalau water sign dikasih harapan, dia akan nagih terus. Nagih terus dia. Ya. Jangan kasih harapan dah ke water sign dah, gue bilangin dah. Nagih. Ya, mau ke Scorpio ke, mau ke Pisces ke, mau ke Cancer, pokoknya jangan ngasih harapan terlalu banyak dan harapan palsu dah, gue bilangin. Batin lo tapi nagih, makanya lo jadi sumala, ya kan? Kalau batin lo nagih, tagih aja udah mulut, jangan dipendem, malah jadi sumala lo. Makanya lo bilang kan, kalau marah jadi sumala, ya itu makanya jangan dipendem. Suka mendem sih lo, enggak? Water sign. Cablak aja udah. Belajar cablak. Kadang kita butuh. Kenapa? Biar nggak jadi salah paham. Kalau mau cablak juga dijelasin. Kenapa lo bisa cablak? Kenapa lo bisa marah? Kenapa lo nggak suka? Kasih tahu alasannya. Aku juga cablak nih, malah katanya jadi nyakitin. Biarin aja, daripada lo mendem jadi penyakit lo.
Kalau gue sih gitu sih, ya kan? Nggak apa-apa. Mau dibilang nyakitin juga nggak apa-apa, asal lu nya bener nggak salah. Kan gue bilang, lu tuh mendem sayang. Makanya kalau ada yang nagih, nagih. Jangan didiemin aja, maka ujungnya sumala. Sebenarnya harus ditagih. Karena yang gue punya cancer, mantan suami gue tuh cancer, say, Juni. Itu nagih. Virgo, oh mendem dia juga sama. Banyakan menghayal. Virgo, Pisces, hayalannya tinggi, bre. Aduh. Ya. Virgo jangan menghayal terus, ntar lu jatuh lagi lu. Udah gitu lelet banget. Mau padahal rencana udah banyak nih. Lelet banget, kayaknya males banget ngejalaninnya, ngelakuinnya. Gimana, ada kabar baru nggak dari Feral dan Fuji? Vervo, ada kabar baru nggak? Hah? Ada kabar apa lagi nih? Hah? Ada kabar apa lagi? Ada nggak? Kasih tahu dong. Kalian kalau mau nonton ulangannya ada di YouTube ya. Masih dari antar fans nih, saling klaim. Ya udah gini aja sih, terserah lu dah tuh bunga dari mana. Ntar Fuji dikirimin bunga 7 rupa. Siapa yang mau klaim? Udah gitu aja. Itu katanya yang di komen Lucy bilang terakhir ketemu Pak Dewan pertengahan 2025. Masa? Namanya ketemu? Orang kayak gitu dipercaya. Udah sih, orang tuanya udah pada ketemu juga dua-duanya. Ya kan? Serahkan semuanya urusannya sama orang tua mereka. Udah, lo komennya gitu aja. Kalau pada ngeklaim bunga, tinggal bilang, terserah lu dah mau klaim siapapun. Ntar Puji dikirimin 7 rupa, lo mau ngeklaim tuh dari siapa? Gitu nulisnya. Yang diklaim si Mas sama fans Gamon. Diklaim gimana? Diklaim apa? Sama fans Gamonnya. Coba, kalian kan punya IG-nya Feral kan? Foto videonya masih banyak yang tentang mantan-mantannya nggak? Coba aku tanya. Masih banyak nggak coba? Gue rasa sih udah jarang ya. Dikit-dikit dihapusin loh. Ini mah feeling gue ya. Udah nggak ada Mi, tuh kan? Udah nggak ada kan? Sesuai nggak apa yang gue omongin dulu, yang Allah kasih? Ingat nggak kalian? Mami bilang 2025. Ini si Feral nih, ntar foto mantan-mantan sesuai Mi, amin, ya kan? Tuh, alhamdulillah ya. Kenapa bilang? Ini nih cara menunjukkan dia serius dengan seseorang, ya walaupun tidak dipublikasi. Ini foto mantan-mantannya akan dihilangkan, entah dihapus atau di hiding. Sesuai Mi, alhamdulillah. Follower di IG si Mas turun gratis, biarin aja, nggak usah dipikirin lah. Nggak penting juga lo Verpo, ya. Feral nggak penting juga. Dia udah nggak mentingin ini loh, followers loh, serius loh. Dia kerjaan dia, nggak mentingin dia. Mau followersnya berapa juga nggak mentingin, dia mah nggak musingin. Orang udah nggak kepengen jadi artis 100%. Udah nggak ada foto mantan Mi sesuai readingan Mami, alhamdulillah. Allah setuju berarti dengan readingan aku. Aku udah bilang, foto-fotonya hilang tuh satu, nggak langsung dihilangin kan?
Aku bilang sama kalian kan. Ini fotonya nggak langsung hilang ya, Beb. 2025 tuh. Waalaikumsalam. Ini fotonya nggak langsung hilang ya. Pelan-pelan ya. Gitu. Karena kalau langsung hilang, ntar dia diserbu. Itu aja diserbu. Padahal dia ngilanginnya dikit-dikit loh. Ya, padahal kapal Garuda. Jangan lupa donat dong, gua kasih. Ayo bantuin donat. Makasih sayang. Aku udah bilang, ini dia ngapusinya dikit-dikit ya. Soalnya kalau langsung dihapus dia bakal diserbu. Diserang. Iya Mi, ngilanginnya dikit-dikit nah, ya kan? Mami nggak ngecek nggak ngecek IG-nya dia ya guys. Mami nggak pernah ngecek, nggak, jarang Mami main IG juga. Jangan bilang lo gue baca ngikutin IG atau IG-nya si Viral ya, kagak ya. Gue nggak kenal Viral secara IG juga, kagak ada gue. Nah gue mau baca sesuai Allah kasih sih, energinya begitu ya begitu. Kan aku udah bilang, ntar lama-lama si Mas unfollow mantan Mi. Udah mulai sayang. Lagi dipikirin sama dia, santai aja. Kan memang Mami ditugaskan selaraskan energi Puji sama Feral. Ya, masalah akhir cerita jodohnya mereka ya biarkan Allah yang bergerak. Kalau di sini kan aku coba ya menselaraskan aja. Karena mereka 9. Gitu. Makanya energinya sering nyambung. Karena mereka sama-sama energi 9. Kayak Mami. Makanya banyak kejadian juga di dianya. Karena energinya 9. Jadi terkoneksinya cepat. Makasih Nas. Berkah selalu, rezekimu bertambah terus. Tapi aku yakin Missy Mas gak bakal unfollow aku di IG. Lah iya. Gimana mau unfollow lo aja gak say hello? DM dong DM. Nih ya, aku kasih tahu. Feral tuh udah gak kayak dulu sayang. Gila akan followers. Dia udah gak terlalu validasi tentang followers, Beb. Seriusan. Karena dia berpikir secara nyata aja. Dunia kerja nyata kayak gitu. Udah gak terlalu heboh tentang followers dia. Jadi mau turun mau naik ya udah. Ya syukuri aja. Gak heboh untuk followers banyak, enggak. Contoh deh di TikTok, ya kan, dia punya sempat naik kan, terus turun. Apa dia bikin yang sesuatu yang heboh gitu? Enggak kan? Ya udah, santai kan, malah dia menghilang kan. Ya kan, malah dia menghilang kan. Kan sempat naik tuh, ya kan, di TikTok kan followersnya ya. Ya kan, sempat naik kan. Terus gara-gara ada demo segala macem. Nah, ada kan ininya Uti nongol di IG-nya, ya udah. Walaupun video lama, tapi dia repost lagi gitu. Misalnya kan ada status tuh, terus repost lagi, ya kan? Ya waalaikumsalam, makasih. Ya. Tapi dia repost lagi ya, artinya dia mengakui kalau repost lagi. Kecuali ya statusnya nggak direpost lagi, itu yang dipertanyakan. Ya kalau dia repost lagi berarti dia mengakui sayang. Mengakui kehadiran seseorang tersebut. Kayak begitu, Bebek. Contoh deh. Misalnya kalian bikin post nih di TikTok kalian.
ya kan, di status atau bukan status lah, VT kalian udah lama nih, ya. Terus kalian ya sayang dibuang, ada kenangan atau memang followernya view-nya banyak, ya. Terus kalian repost lagi kan, kayak gitu. Berarti ada sesuatu yang istimewa. Ya guys. Das, ditunggu minyaknya ya sayang. Si Das lagi gue pengen kasih itu tuh, dia lagi beli minyak sama gue tuh. Biar jodohnya kebuka, insya Allah. Pokoknya insya Allah dapat jodohnya yang gak mau kondo, ya. Kayak gitu aja. Followers si Mas turun mungkin dampak banyaknya akun-akun IG yang dihapus. Maksudnya gimana? Nggak ngerti aku. Akun-akun IG. Nggak ngerti aku tuh gimana caranya tuh. Dia nggak mentingin ya, sekali lagi aku bilangin. Velo tuh nggak mentingin tentang subscribernya Beb mau naik atau turun. Ya, karena dia udah fokus kerja sayang. Dia nggak mentingin itu Beb. Ibarat tuh udah jenuh tentang validasi, apalagi menjadi artis tuh udah jenuh, dia udah puas banget. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Tapi nggak tahu ya kalau menurut kalian masuk akal nggak tuh ucapan tuh. Soalnya kalau dilihat dari stylenya tuh udah beda. Apalagi tap layar ya Mi, dia udah nggak mau. Enggak, dia mah udah beda. Iya, IG banyak menghapus akun-akun Mi. Akun Phoebe Verfu aku yang di IG aja di blok Mi. Sama siapa? Di blok sama siapa sayang? Di blok sama siapa? Orang tuh ada masanya sayang. Ada yang masih puas dengan validasi, masih ngejar. Ada yang udah cukup lah segini aja, kayak gitu. Karena dia butuh lagi kerja nyata gitu. Sama IG-nya langsung nih. Tentang apa? Tentang Verfu. Kok bisa? Alasannya apa? Kan pasti kan ada alasannya dong. Alasannya apa? Waalaikumsalam. Mana Cupi? Emang udah masuk dia? Waalaikumsalam dari Mandose. Cantikku. Dia habis jalan-jalan kayaknya habis dari pantai ini anak. Jalan-jalan dia. Waalaikumsalam. Nggak tahu Mi. Aku mah di blog yang bikin lagi aja. Ya nggak usah banding-banding repot. Biasa kalau Sabtu hari anak-anak. Yoi. Kemarin kartunya bagus ya, alhamdulillah ya. Lagi ngomongin apa nih? Ya tentang IG-nya si Feral katanya turun. Ya aku bilang, Feral tuh udah nggak cari validasi, udah nggak peduli
apa namanya, subscribernya naik atau turun, udah nggak peduli, gue bilangin lah. Dia udah nggak peduli kayak gitu kan. Dia pedulinya kerja sekarang. Dia menikmati kerjaannya dia loh, serius loh. Sebagai ini ya, apalagi dia udah ngeliat ya beberapa orang-orang yang di dapilnya dia itu kan, melihat kebahagiaan orang-orang ya yang hidup di bawah inilah ya dari kehidupannya dia gitu. Dia senang sekarang dengan kerjaannya. Beneran, dia lagi seneng banget. Gimana sih kalau orang lagi seneng sesuatunya sangat yang bikin dia bahagia tuh ngelihat orang bahagia itu ya, apalagi dia ngelihat bisa ngebantu pendidikan, ya melestarikan budaya, ya kan, terus juga menaikkan kayak gaji ya, gaji entah itu guru ataupun atlet kayak gitu loh. Dia seneng kayak gitu, jadi kayak memberikan uh, kehidupan lah, walaupun tidak besar banget gitu, tapi ya itu besar sih kalau aku bilang, karena perjuangan ya untuk ngebantu orang-orang yang kayak gitu. Cupi, kasih aku kereta sayang. Tuh kata Cupi memang lagi bersih-bersih tuh katanya. Alhamdulillah. Kata Cupi emang lagi bersih-bersih tuh. Alhamdulillah. Yaudah jangan sedih, bikin lagi akunnya sayang. Insya Allah ntar rame lagi. Akun mana aja sih yang dihapus di IG? Akun apa aja, tentang apa? Makasih, aku dikasih selancur. Ih, dia penguin. Verfu, seluncurnya cepat ya nggak sih guys? Berkah selalu, rezekimu bertambah terus. Penonton gue udah berapa tuh di sini, masih zero bet ya? Nambah 111.
Yang nggak tahu Mi, sehari sampai jutaan katanya yang dihapus. Oh, kok bisa? Kenapa? Sayang dong yang udah bikin lama itu Instagram. Makasih Cupa-Cupi, berkah selalu, rezekinya bertambah terus. Kita lihat bismillahirrahmanirrahim koneksi Twin Flames-nya. Pakai kartu kecil nanti aku pakai. Aku lihat dulu ya. Nih. Nih ya. Nih koneksinya Twin Flames-nya nih lagi sama-sama belajar ya. Dari trust issue-nya mereka masing-masing ya. Terutama ya mereka belajar sabar ya dengan mengkamuflasekan koneksinya dulu nih. Ya. Karena mereka tahu nih trust issue-nya masih ngebuntutin ya. Orang di masa lalu nih masih banyak yang bermain lah. Pokoknya biar mereka tuh koneksi Twin Flames-nya tuh biar ending aja kayak gitu. Ya. Tapi mereka sama-sama mengkamuflasekan apa yang mereka harapkan. Jadi kayak kita gini loh. Kita nggak mau ngasih tahu semuanya nih sama orang lain tentang rencana hidup kita, hanya beberapa orang aja. Nah, ini mereka lagi bicarakan itu, lagi nanam seperti itu. Paham nggak, Say? Jadi mereka nggak mau umbar banyak orang, hanya yang benar-benar dipercaya. Kayak gitu. Yang dipercaya bisa menanam harapan mereka berdua. Karena ya trust issue di masa lalunya ini masih ngikutin terus. Pengennya sih ya Twin Flames-nya itu ending, nggak bersatu. Kayak gitu. Pengennya. Tapi kartu kecil gimana? Ya, trust issue-nya ini masih stuck ya. Masih pengen ganggu mereka. Ya, kalau bisa jangan bersatu sih. Maunya begitu. Ya, tapi kan nggak bisa. Semua kan haknya Allah. Ya, pengennya Verve itu setnya, endingnya tuh dengan kesedihan, dengan marah-marah, dengan emosional, kebencian, kayak gitu loh, Beb. Pengennya kayak gitu. Mereka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, kita lihat ya. Aduh ya. Bentar ya guys. Kartunya nih, kecil banget sama. Cupi, kasih aku sewang dong, Pi. Aku pengen sewang, Pi. Pi, kasih aku sewang, Pi. Pengen sewang gua. Iya, pengennya tuh Verve tuh set. Endingnya set aja sedih. Kalau bisa jangan bahagia. Kalau bisa jangan berteman juga, kayak gitu. Kalau bisa, maunya mereka gitu. Jangan berteman juga. Makasih lo Verve, berkah selalu, rezekinya bertambah terus. Aku dikasih kopi guys. Makasih.
Kita baca yang kecil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngeliat energinya feminimnya nih. Yuk kita lihat ya. Bismillah. Melinda, yang halu kamu dilahirnya pakai adab akhlak nggak sama emak bapak lo? Pakai azan nggak? Pakai salam nggak? Kalau nggak pakai berarti benar kamu nggak punya adab akhlak. Kalau masuk rumah orang pakai assalamualaikum, biar hidup kita berkah semua. Kamu masuk nggak pakai assalamualaikum, hidup lo nggak berkah. Ya, dah. Takut kan lu? Gue bacain, ngeri kan lu? Takut kan? Banyak yang kejadian kan lu? Takut ya kalau Fuji sama Feral jodoh ya lu ya. Udah prapret lu nonton gue. Lu yang prep. Makasih. Ih, cantik sekali. Ya Allah, berkah selalu, rezekimu bertambah terus. Seperti cantiknya sewangnya ya. Fuji dan Feral ya. Dia takut loh guys. Makasih Cupa-Cupi, berkah selalu. Bilang apa tuh sama Cupa-Cupi guys? Takut kan udah mulai pakai bacanya pakai kartu ceki lu ya. Udah langsung ada buzzernya, Beb. Waalaikumsalam. Udah langsung ada buzzer dia, takut dia udah mulai baca gua. Ya guys. Mereka udah takutan dia. Mungkin dia lahiran pas emaknya lagi bersin kali Mi. Iya, gue heran deh. Datang ke rumah orang, nggak assalamualaikum. Lu lahiran sama emak bapak lu diazanin kagak sih? Nah, Fuji lagi dideketin banyak cowok. Ini lagi dideketin banyak cowok guys. Banyak cowok nih. Ji, jangan salah pilih ya Ji. Mana yang terbaik aja Ji. Yang penting sama keluarga lu tuh akur, gitu aja. Lu nikah bukan sama laki lu doang ya. Dengerin ya. Lo punya pasangan bukan nama diri lo doang. Jadi harus akur, harus selaras dengan keluarga lu. Karena kalau lo mikirin, gue nikah sama laki gue ini, keluarga gue mah nggak butuh. Jangan. Yang kayak gitu. Ntar kalau ada apa-apa yang namanya rumah tangga bermasalah, ya kan? Terus mau nasehatinnya sama siapa? Masa sama orang lain? Kan pasti kedua orang tua kalau masih pada hidup. Bener nggak guys? Setuju nggak kalian dengan pendapat aku? Ya, jangan mikirin, enggak lah, gue kan nikah sama cowoknya ini, sama laki gue ini. Enggak juga dong, ya kan? Laki lo atau perempuan lu ya, Feral juga sama, harus selaras dengan keluarga lu. Tuh, mak bapaknya tuh keluar kan, tuh lipstick gara-gara anak gua. Namanya rumah tangga bermasalah, jangankan rumah tangga, kita pacaran aja kan, kalau bermasalah kita minta pendapatnya ke orang tua, Beb. Ya kan, yang lebih enak. Kalau ke orang lain kan bisa aja bilang, oh itu nggak bagus loh laki lu, gini. Nggak taunya bagus. Ya kan? Jangan. Pikirin kalau kita menikah itu harus bisa diterima dengan keluarga kita. Selaras nggak nih, sejalan nggak? Kayak gitu, ya. Keluarga kita yang selalu ada. Betul lah sayang. Haruslah. Bukan karena kita anak mami, enggak juga dong, gitu. Tapi kita harus libatkan keluarga juga, ya, kayak gitu. Takut kan, udah dibaca pakainya kartu cekik lagi.
Udah ketar-ketir bilangnya halu. Ah, lu bisa aja. Bisa aja lu ah. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama. Ya. Aduh, duit mulu, Puji. Duit lo oke, Ji, gede, Ci. Gede, Ci, Ji. Duit lo gede nih, Ji. Ya, Ji, kayaknya lo nggak bisa deh sama orang lain, Ji. Tetap yang lo pilih seseorang ini. Ah, Ji. Ya, Ji. Lo milih cowok yang deket sama keluarga lo kayaknya nih. Yang deket sama Gala. Ya Allah, tolong. Kok kayak Oma yang nyanyi pas live nih? Siapa? Tuh, yang deket sama Gala ini. Woi, Ji. Yalah, deket sama Gala. Kan Gala buat lu, Ji. Gala tuh jembatannya lu, udah rantainya lu. Jangan sembarangan. Ya, jangan merasa, oh Gala kan udah dewasa. Gala kan bukan anak kandung gue. Jangan kayak gitu. Jangan, walaupun dia udah dewasa. Ingat di masa kecilnya dia gimana. Ya, situasinya. Ya, paham gak kalian maksudku? Ya, ini kan Gala udah mau dewasa nih, maksudnya udah gedean. Ya, buat Puji nih. Nanti ke depannya misalnya, udahlah nggak usah mikirin Gala misalnya gitu kan. Udah Gala udah dewasa ini, dia udah bisa milih. Enggak juga. Lo mesti mikir, oh iya Gala masa kecil itu gimana. Tetep lo harus nyari sesuai pasangan lo yang bisa sejalan dengan Gala. Ya sayang Gala dengan penurus hati. Kayak begitu, karena Gala itu butuh orang tua. Walaupun ya bisa udah dewasa juga, tetep dia butuh orang tua. Ya, karena dia kan jadi anak yatim piatu tuh dari kecil, bukan udah dewasa. Jadi udah kehilangan kasih sayang orang tua dari masa dia kecil, setahun 2 tahun. Ya, jangan bingung Ji, milih pasangan. Lu lagi mikirin duit ya Ji? Ini dia lagi mikirin duit nih. Kayaknya masalah hukum yang kemarin deh. Figur ayah nih yang paling utama. Iya, makanya aku bilang. Jangan terlalu banyak pilihan. Pilih yang udah deket sama keluargamu dan deket sama Gala. Gitu aja. Dan kamu pun suka sama dia, sama-sama suka. Udah. Apa yang mau dicari? Harta. Bisa dicari berdua nanti. Jadi ingat Mi yang dibilang Atala, Mi pasti Mas pemenangnya. Ya insya Allah aja. Puji lagi mikirin duit nih. Tuh lagi kesel dia. Ini masalah duit yang dibohongin nih. Dari asistennya dulu nih. Tuh. Ya. Duit yang dibohongin dari asistennya. Masih kesel dia, emosi dia. Ya. Aku lihat tentang Perel. Ya Ji, milih tuh bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk keluargamu, terutama Gala, ya. Karena Gala itu sudah berharap banyak kehadiran kamu. Bukan karena nanti udah dewasa Gala nggak butuh kamu, butuh. Ya, butuh lah, pasti butuh banget. Puji lagi pusing mikirin duit gede ya. Gara-gara itu yang asistennya tuh yang ditipu. Seleksinya jangan kelamaan, jangan kebanyakan. Gue bilangin Ibu Handayani, ibarat lo milih baju nih, ya. Milih baju, ya. Seleksinya ada 10. Otaknya bisa berjalan gak tuh? Kalau seleksinya cuma 3, 2, ya nggak apa-apa.
Nah kalau seleksinya 10, malah nggak jadi. Saya salah pilih. Seleksi boleh, tapi jangan kebanyakan. Iya, jangan sampai kecelek pilihan. Emang biasanya begitu kalau kebanyakan pilihan, ujungnya kecelek. Betul. Kebanyakan begitu loh. Kalau terlalu banyak pilihan. Kebanyakan pilihan, misalnya lebih dari 2 nih pilihan atau lebih dari 3 lah. Mentok tuh 3 udah banyak, guys. Mentok 3 tuh udah banyak. Kalau udah lebih dari 3, gimana mau bedain? Energinya bercampur-campur. Energi orang itu bercampur-campur, guys. Nah, betul Ibu Handayani, pepatah orang Jawa milang-miling, betul. Mentokin aja, kalau banyak pilihannya itu mentok tuh minimal tuh ya 2, maksimal 3. Kalau memang dua-duanya udah ketemu gitu ya, udah ada komunikasi nih tiga-tiganya, udah cukup, jangan nyari lagi. Mau sesempurna apapun dicari nggak akan ada yang sempurna, guys. Pasti ada kekurangannya. Ya, kecuali Nabi Muhammad. Sempurna banget. Nah, betul Keano. Ya kalau kebanyakan kelamaan milih malah inian. Tuh. Udah milih yang benar-benar udah dekat dengan keluarga itu satu, karena kalau kita nikah itu ya pastinya harus yang dekat dengan keluarga kita dekat dengan keluarga pasangan. Ya kalau nggak deket gimana? Kalau ada apa-apanya, kan pasti keluarga kita minta bantuan yang tahu sifat kita masing-masing. Kadang pasangan aja nggak tahu loh sifat kita yang sebenarnya, benar nggak guys? Pasti kan emak bapaknya, adik kakaknya. Bener nggak? Orang yang udah nikah puluhan tahun aja belum tentu tahu sifat pasangannya 100% loh. Ya, orang yang udah nikah puluhan tahun masih aja belum tahu nih pasangan gue sebenarnya gimana, tiba-tiba beda banget gitu kan. Kaget gitu. Memang boleh memilih, tapi kalau hati udah srek, keluarga merestui, tinggal apa lagi? Kan tadi aku udah bilang. Tuh, ini mah udah pengen rumah tangga, say, sebenarnya. Nih, kuku gua kena lipstick nih, gara-gara bocil. Nih, udah pengen rumah tangga, ngebatinnya. Pengen jadi bapak. Tuh, duitnya banyak, bro. Feral, lu duitnya banyak ya, Rol. Oh, lu dicintain duit ya. Feral nih dicintain duit loh. Duitnya gede banget. Energi duitnya loh. Luar biasa loh. Tuh duitnya udah siap. Udah banyak. Pengen rumah tangga tuh. Siapa nih? Ji, nih lu nih Ji. Kangen sama lu Ji. Iya, alhamdulillah bagus ini rezekinya beneran. Tuh. Ji, dia inget lu Ji, kangen sama lu Ji. Lagi, Ji, jangan pakai ini lagi. Tuh, ngebatin pengen rumah tangga. Aduh, ya Allah, ya Allah. Aduh. Ini mah udah siap jadi bapak sebenarnya, batin dia. Cuman kerjaan juga lagi numpuk nih. Makanya dia nggak bisa gedebak-gedebuk. Sebenarnya pengen rumah tangga banget. Udah kelihatan banget ini. Tuh, udah ngebayangin bulan madu. Jubi, kasih gue sesuatu, Bi. Si Ferol udah ngebayangin bulan madu nih, Bi.
Aduh, Meryl. Aduh. Ya Allah beneran. Tuh kan, tiap malam aku selalu memikirkanmu. Apakah kau memikirkanku? Kasihku, Cel. Dia ngomongin pasangannya mulu loh. Bisa sama keluarganya atau bapaknya nih. Tuh ngomongin terus. Ngomongin terus nih tuh. Sama adeknya atau sama bapaknya tuh. Ngomongin terus. Tapi kerjaannya lagi numpuk. Tuh. Dia ngomongin nih cewek gue ini nih crushnya gue nih lagi deketin banyak cowok nih. Kerjaan gue tuh kan galak lagi tuh. Elah kangen sama galak juga ngomongin galak. Aduh, Ji. Kasihan Ji. Ya lu jangan terlalu banyak pilihan Ji. Dia bukannya nggak bisa milih ya. Emang sih Velo tuh bukannya nggak punya pilihan. Dia sibuk sama kerjaan. Ya. Ya lagi sibuk sama kerjaan. Ya. Lagi sibuk sama kerjaan dia. Kangen sama Gal ini kangen banget. Pengen ngobrol, pengen bercanda lagi. Kangen. Pengen ngabisin waktu kayak kemarin. Kangen banget tuh. Tuh, pengen ngajak jalan si Gala, jalan-jalan. Kalau bisa keluar negeri nih. Elah, puji ini. Tuh, dia udah janji. Batinnya tuh janji. Ya. Batinnya udah janji dia tuh. Pengen bahagiain Gala. Pengen ngajak jalan-jalan. Ngajak seneng-seneng. Tapi kerjaannya lagi numpuk. Pikiran tuh. Kadang ngasih kabar juga telat ke kamu. Atau ke keluarganya aja nih. Ya, aku ngeliat. Feral tuh ngasih kabar ke keluarganya itu kadang telat, guys. Aku dikasih kucing. Hai, bye. Thank you very much. Berkat selalu rezekimu bertambah. Coba cupi. Bilang apa mau coba cupi no guys. Ya. Sultan dia no. Ya. Iya dia kangen banget loh sama Gala loh. Pengen ngajak jalan-jalan. Tapi dia bener loh. Dia rezekinya nih nempel terus loh. Nempel terus. Feral, lu cemburu ya? Sakit hati ya? Puji deketin banyak cowok ya? Mi, tapi masih ada kesempatan nggak Puji? Oh banyak, masih banyak kesempatan. Gue kasih tahu, selagi orang tuanya masih pada baik-baik, semangat dah. Emak bapaknya masih pada akur, nggak musuhan, malah bestian, semangat. Tinggal Allah jodohnya gimana akhir cerita kita ikutin aja. Kita ikutin, nggak usah dipusingin. Selagi orang tuanya bestian dan tidak ada masalah, semangat aja. Semangat. Ini beneran dia pengen ngajak jalan-jalan Gala loh. Pengen banget, tapi bingung. Bingung sama kerjaannya dia masih numpuk, guys. Gregetan nih soalnya lihat Puji. Biarin aja. Karena kalau aku lihat di sini, Feralnya tuh bukannya nggak mau nampakin. Kerjaannya dia lagi banyak. Dia nggak mau kejadiannya kayak 2025. Itu dia lagi pikirin hal itu. Kan di 2025 kan sampai ada ancaman kan? Yang lagi ada masalah kerusuhan tuh. Ingat nggak? Kan kayak gitu. Kapan dia nggak ada kerja? Sibuk, say. Serius. Ini ya aku kasih tahu. Di tahunnya Bapak Prabowo itu beda sistem kerjanya. Nggak bisa menye-menye. Nggak bisa santai kayak zamannya Bapak Jokowi. Nggak bisa, guys. Lain. Ya. Di zamannya Bapak Prabowo, ini nggak bisa menye-menye.
Sekarang lebih terbuka loh. Kayak fraksi berapapun itu yang fraksi 10 atau berapa tuh gue nggak ngerti tuh ya. Ya usahakan aja kita doakan. Pero ada waktu buat puji, ya insya Allah ada jodohnya. Dan juga kan mereka baru PDKT-nya belum ada 2 tahun. Setahun juga udah keganggu dengan kerusuhan. Ya kan? Baru berapa bulan udah keganggu dengan kerusuhan. Berat loh perjalanan mereka loh, Beb. Untuk saling mengenal sebagai pasangan tuh beda dengan sebagai kawan ya, sahabat. Beda. Ujiannya begitu kalau twin flames emang. Apalagi jiwa mereka itu healer dua-duanya. Jadi diuji tentang kesabaran, keikhlasan, ketenangan, kedewasaan, kayak gitu. Nah kan gue bilang sama lo, ya viral itu kalau udah ada waktunya pasti ngegas. Kayak waktu itu aja kan, tiba-tiba ada di Malaysia, tiba-tiba ada di mana, kayak gitu. Sama si W juga lama PDKT-nya, ya udah. Kan tau sendiri Virgo tuh gimana. Nggak bisa sembarangan guys. Ya, sangat-sangat hati-hati. Ya, tuh mereka ya dipertemukan untuk dijadikan kekasih aja, ya diberikannya kesempatan dari adanya MPR 2025, ya. Itu ujiannya banyak loh. Jangan tanya masih komunikasi apa enggak, lihat aja mak bapaknya komunikasi kagak, ya. Kalau mereka nggak komunikasi ada emak bapaknya tinggal nanya, "Mah, si Fuji gimana, Mah?" Tanyain dong sama si itu, Oma. Aduh, gue bilang, gak usah banyak nanya. Ya, tentang koneksi mereka, selama emak bapaknya baik-baik aja, insya Allah baik. Udah. Emak bapaknya bestian begitu. Ya, automatically lah, nanya lah anak-anaknya berdua. Ya kan, kayak lu aja misalnya nih ya sama pacar lu nih ya, lu lagi nggak kontek-kontekan sibuk, tapi sama bapak lu kenal nih sama orang tua pasangan lu, pasti kan nanya, "Mak, itu si Puji gimana, mak itu si Vero gimana?" Pasti nanya lah. Keburu tua dong Ferolnya. Enggak lah. Ngapain mikirin tua? Orang yang umur 90 tahun aja masih ada bisa nikah, no. Tantenya Maya, Bunda Maya bisa nikah. Ngapain mikirin umur tua? Tenang aja, jalanin. Nikah itu nggak bisa sembarangan, sayang. Ya, jangan mempermainkan pernikahan deh. Ya, hanya karena usia pengen buru-buru. Ya, kalau belum mateng jangan. No, tantenya Bunda Maya no, umur berapa no nikah? 70 apa 80 tuh. Kalau laki mah, gue kasih tahu ya. Makasih berkah selalu, rezekimu bertambah terus. Kalau laki mah nggak pakai umur sayang. Mau umur 50 tahun aja kalau dia jaga fisik ya, duitnya banyak ya, laku. Serius. Perempuan tuh kan pasti dilihatnya fisik, 80%. Laki umur 80 tahun aja masih ada. Ya iya, masih ada lah. Kalau laki tuh ya, umur-umur tua malah mateng enak. Ya kan? Malah enak. Dewasa, mapan. Ya, kenapa? Nah itu, nah lo ketawa lagi lu. Cupi. Ya. Enak gitu. No, si Lisa no baru masuk no. Suami gue aja baru umur 40 Mina, kan? Makanya gak usah dipandang-pandang usia dah. Ya, biarin dia nikmatin tuh kerjaannya kan baru. Menurut Mami sebelum Viral udah masa habis jabatan udah sama dengan Insya Allah udah. Aku doain udah, Insya Allah. Kan dia baru sayang jabat baru setahun setengah.
Contoh misalnya nih, ya, lu kerja baru masuk, belum nyobain kerjaan lo enak apa kagak, gaji lo gimana, nikmat apa enggak. Terus tiba-tiba lo kawin, nikah. Pusing nggak palamu? Pusing kagak? Pusing kan? Nah, kalau pekerjaan 2-3 tahun dijalanin, ya, hubungan juga sambil dijalanin, kan udah pada siap insya Allah. Tapi 5 tahun cepet nggak kerasa, iya tahun sekarang mah nggak kerasa, say. Setahun 2 tahun tuh nggak kerasa lah. Baru kemarin kayaknya Puji sama Peron tuh bersama. Nikah mah nggak usah takut ketahuan, bener tuh Alia. Jalanin aja. Kalau memang udah waktunya, pasti mereka disatukan dengan ya izinnya Allah kayak gitu. Nggak usah dipaksakan. Nah, aku tanya lagi, Vero udah ngapusin kan foto-foto mantan kan? Ya, alasannya apa? Kenapa nggak dari dulu ngapus-ngapusin foto mantan sebelum ketemu Puji? Coba gue tanya. Kenapa nggak dari dulu ngapusin atau hiding foto-foto mantan sebelum sama Fuji? Lisa, Lisa cantik sedunia, kereta sayang. Coba, bener nggak? Kenapa baru ngapus-ngapusin? Hah? Setelah ngejalanin, ketemu dari dia kan mulai ngapus itu di abis ulang tahun mamanya loh kayaknya. Pas dia bilang, mama kita lebih private ya mah. Itu mulai dia tuh ngapus-ngapus loh. Perhatiin nggak kalian? Dikit-dikit ngapusin tentang mantan-mantannya siapapun. Harusnya kalian lebih peka ke situ. Amin, doain aja, perhatiin aja. Coba. Kenapa nggak dari dulu? Sebelum jalan sama Fuji. Foto-fotonya di hiding kayak atau dihapus. Kenapa nggak dari dulu? Kenapa setelah ada PDKT, Fuji dikenalin sama keluarganya, di ulang tahunnya Maven. Nah, dari situ tiba-tiba kan dia ngapusin tuh satu-satu, gue habis baca. Ingat nggak? Yang gue bilang, Say, ini kayaknya si Feral bakal ngapusin fotonya mantan-mantannya deh, tapi dikit-dikit ya. Nggak langsung jebret. Takutnya kalau langsung jebret, dia diserang. Nah, ingat kan? Kejadian kan Allah kasih kan? Kalian pada ngadu. Mami, iya tuh, Beryl tuh, alhamdulillah ngapusin foto mantannya satu-satu. Ya udah, jalanin aja, ikutin alurnya. Berarti dia serius. Kan gue bilang, kalau dia serius, nih earth sign ya. Kalau dia serius, pasti dia akan ngapus kenangan masa lalu kalau udah ketemu orang yang bener-bener dia inginkan. Walaupun butuh proses, perjuangannya itu nggak sedikit, nggak sembarang. Ya kalau langsung jebret banyak yang kejang. Nah, lu tahu tuh lo Perpu. Nah, waktu dia gerebek rumahnya si Feral, kan udah bilang kalau saya sudah ketemukan yang sejodoh, yang seiman, sejalan, apa foto-foto mantan akan saya bakar. Kan dia ngomong sendiri. Nih, sekarang pakai logika. Ngapain dia ngasih tahu itu kenangan-kenangan mantannya dia sama si Fuji? Lagi gerbek itu rumahnya. Itu mancing guys, mancing. Mancing itu. Mancing lihat perasaannya Fuji. Coba peka nggak? Hah? Fujinya nggak peka. Emang dasar Scorpio, pekanya lambat. Itu sebenarnya mancing. Lagi zaman-zamannya itu. Emang Fujinya nggak peka. Tuh lalit. Lambat.
Nah, betul Ibu Limbu, pengen tahu reaksinya Uti sebenarnya. Emang dasar Utinya juga agak tomboy, ya kan? Terus juga ya kayak nggak mungkin lah Vero suka sama dia, jauh banget kan dia pikirannya ke situ. Nggak mungkin lah Vero suka sama gue, apalagi ya idamannya dia lah, idolanya dia, ya kan? Dari dia kecil, SMA atau apa lah, gue nggak ngerti tuh Puji ngomong. Bukan nggak kepikiran, ya? Nggak mungkin, bukan nggak kepikiran. Ya nggak mungkin aja Vero suka sama dia, apalagi kan Vero tahu dia apa mantan mantan pacar temennya dari SD mi idolanya, nah ya kan, apalagi kan Fuji ngaca orangnya, gue mantan gue siapa kan dia kenal deket gitu, jadi kayak nggak mungkin, bukan nggak kepikiran, dia mikir mungkin gak ya si Vero suka sama gue, pasti ada. Nggak mungkin lah gitu, orang ganteng begitu, rumahnya juga banyak, terus juga udah sukses, apalagi ya mantan-mantan pasangannya cantik-cantik semua tuh, pasti di otaknya Puji gitu. Udah pesimis dulu. Makanya dia kayak kaget ketika ya Allah menunjukkan Feral itu ada rasa sama dia. Kaget. Lah kita juga kalau jadi Puji juga kaget lah. Wow, idola kita, ternyata jodoh kita lagi mancok. Ya kan, gimana orang nggak luar biasa? Ya kan, gimana orang nggak GR? Hah? Bukan masalah yang diajak bukber juga. Dia udah didatengin ke Malaysia aja tuh dia kaget. Serius. Iya, aku aja kaget Mi, tapi aku pepet juga. Ya iyalah kalau kita ya Dia aja udah didatengin di Malaysia dia kaget sayang. Dia nggak mungkin, maksudnya nggak kepikiran. Nggak mungkin lah Feral bakal nyusulin gue bener-bener. Dia dateng kan. Itu kaget luar biasa loh. Makanya dia si Fuji ini menghargai kehadirannya Feral itu. Ya tentang yang di Malaysia itu. Bela-belain. Ditambah lagi yang masalah live-nya dia yang bermasalah itu loh, yang lagi endorse nge-live. Itu dia hargai itu. Karena kan Fuji karakternya profesional kerja. Gitu loh. Ya kan? Berpikirnya profesional. Nah, dia pikir nggak akan ada masalah dengan live tersebut. Tapi ternyata bermasalah. Nah, dia tawarkan nih ke Feral minta bantuan. Ternyata sama Feral disanggupi. Kaget nggak? Kaget. Nggak nyangka. Coba, masuk akal nggak? Kaget dia, nggak nyangka kalau Feral bakal nyanggupin live-nya dia. Mana lagi sibuk kerja, baru ngejabat. Tulisannya hamba Allah, tapi nggak assalamualaikum mbak. Gimana sih mbak? Status kamu hamba Allah, tapi masuk rumah orang nggak assalamualaikum. Goblok. Kaget nggak orang? Kaget lah say. Dibela-belain dateng, ya kan? Apalagi kan si Verly juga ngomong kan, ini live pertama dibilang. Udah aku blok. Ya kan? Dia bilang kan ini live pertama dengan orang yang dia spesial kan gitu kan. Nah kalau orang spesial berarti apa dong? Coba, lo kalau dibilang seseorang yang spesial, coba lo bahagia kagak?
Udah kata spesial tuh udah kelihatan. Something happen. Kalau dia cuma ngomong, oh sekarang saya live dengan sahabat terbaik saya. Itu beda arti, Bebep. Lo bahasa Indonesia kan, belajar kan. Ya udah. Kalau spesial tuh artinya apa? Mi, aku didatengin pas lagi makan bakso aja bahagia. Oh, bukan bahagia lagi, apalagi traktir em. Ya kan? Kalau udah kata spesial deh bagi diri lu semua. Gimana itu? Coba gue tanya. Walaupun masih PDKT nih, ya dia PDKT nih sama kita. Terus dia secara publik lah ya, ngomong ke orang-orang, ya kan? Ya bilang nih misalnya contoh lah ya ke Alia dah gitu ya. Oh, hari ini saya ada acara dengan orang spesial saya. Seneng gak lu? Kalau memang kata-katanya, oh hari ini saya nemenin sahabat terbaik saya, itu beda, guys. Ya, belajar Indonesianya, artinya Bebep, kalau udah spesial itu something. Something, Beb. Mau terserah mau dibilang gimmick kayak awalnya atau gimana, but something. Spesial loh. Lu beli martabak aja kan bilang, bang martabak spesial. Coba, telurnya apa? Meleleh hati ini Mina ya. Padahal kita belum ada status pacaran kan misalnya. Ya, lo seneng nih sama nih cowok nih, Vivi misalnya ya kan. Terus dia tiba-tiba publik dah ke temen-temennya misalnya ya kan. Bro, misalnya nih cowok lo nih ya, yang lo sukain. Bro, gue mau nemuin orang spesial gue dulu ya. Tuh. Terus lo denger, dikasih tahu sama temennya. Jingkrak nggak lo? Jingkrak lah. Wah, gue ternyata spesial ya, walaupun belum dianggap pacaran atau belum ada status, tapi gue spesial loh. Dia ngucapin kata spesial aja udah, ya sudah sesuatu yang luar biasa buat kita kan kalau kita sama-sama senang. Ya kan? Nah gitu. Kecuali ya, itu cowok bilang, bro, gue mau ketemu sama Vivi nih, sahabat terbaik gue. Nah, lu dibilangnya sahabat, ya udah sahabat. Kalau udah dibilangin teman spesial, this something special, darling. Udah belajar Indonesianya dulu dah. Kata spesial tuh dari awal udah ketahuan clue itu. Tinggal kita kencengin doa. Ya, dua-duanya saling suka nggak? Kalau salah satunya suka doang, jangan. Ngerti nggak? Kalau cuma yang sukanya salah satu doang, jangan disatukan, kesian. Paksa namanya lu. Kalau dua-duanya suka ya udah. Selagi mereka single, nggak ada pasangan masing-masing, orang tua udah oke, ya kan? Satu kerjaan pula dengan orang tua kita, apalagi yang kurang? Emang gitu ujiannya. Ya kan? Kalau mau ke arah yang lebih serius ya, apalagi orang tua udah restu, ya setan dasim yang menggoda ya dari kedua pasangan tersebut. Bertahan gak lu, sabar kagak ujiannya? Kita main dibilang spesial aja ya. Jangankan sama cowok ya, sama cewek deh, sahabat kita. Ini loh sahabat spesial gue. Seneng gak lu? Seneng, Beb. Jangankan sama cowok. Masnya lama kali ini. Itu ingat ya Virgo, Beb. Ya, itu Virgo, Beb. Ya, Virgo nggak bisa dicepetin. Nggak bisa, memang udah wataknya karakter. Ya. Nggak bisa. Makasih gadis statue, berkah selalu rezekimu bertambah terus. Nggak bisa dipaksa. Itu Virgo. Sangat-sangat ini spesifik banget, nggak bisa sembarangan. Ya kalau misalnya Puji merasa kelamaan, cari yang lain, tinggal bilang, Mas, Mas Dewan misalnya, atau kakak Feral, jangan tunggu aku ya, aku udah ada pasangan nih, tinggal ngomong. Simple.
Virgo itu penuh pertimbangan, Mi, tapi pasti seperti aku. Ya udah, nggak bisa sembarangan kalau Virgo, Bebek. Gue bilangin ya, Virgo tuh nggak berani ngambil resiko cepat, beda dengan Capricorn. Capricorn berani ngambil resiko. Kalau kalau Virgo nggak bisa. No, tanya no, si Vivi no yang punya sifat Virgo tuh siapa aja tuh? Lu berani nggak ngambil resiko? Kagak berani. Dipikir-pikir. Kok dibilang penakut, ya penakut Virgo tuh. Tapi bukannya berarti takut terus dia mundur, kagak. Enggak, guys. Harus sabar dengan Virgo tuh. Kalau nggak sabar-sabar jangan nama Virgo. Cari fire sign sama air sign. Tuh gedebak-gedebuk. No, kayak lakinya si Cepat Cupi no, Sagittarius. Gedebak-gedebuk. No. Ya. Kalau mau cepet-cepet, cari yang fire sign sama air sign. Tuh. Nggak bisa, kalau Virgo tuh harus pelan-pelan. Kakak gue aja Virgo tuh lambat banget. Sagittarius KW mi dia. Ih, sebenarnya Sagittarius tuh cepet loh. Gerak cepet dia. Udah doain aja yang terbaik. Ingat ya, selama orang tuanya masih bestian, masih tiktokan bareng, masih kerja bareng, insya Allah aman sayang. Ya, masalah jawaban nanti jodohnya mereka gimana serahkan ke Allah ya. Tapi penting banget kalau orang tua udah saling merestui itu nggak akan bisa pisah, Beb. Kalau orang tua udah merestui, beneran deh, akan balik lagi, serius loh. Karena ada orang tua tuh berkah ya. Restu orang tua tuh berkah, Beb. Serius. Nggak bisa. Kalau orang tua sudah saling merestui, itu udah bagus. Kita bersyukur aja orang tuanya mereka udah saling mengenal, deket, bestian. Itu kita udah menang. Ya. Itu kita udah menang, guys. Karena untuk menyatukan kedua orang tua itu susah. Kalian udah tahu kan rumah tangga gimana. Jangan rumah tangga, kita pacaran aja nggak deketin orang tua sama pacaran sama orang tua pacar kita kan kita dak dikdukser. Cocok kagak nih? Aduh, nyambung nggak nih? Aduh, bentrok kagak nih? Bener nggak? Ya kan? Orang tua tuh penting loh, selagi ada ya. Selagi masih pada sehat, masih pada hidup. Nah kalau udah nggak ada orang tuanya baru terserah lu dah. Palingan adik kakak lu semua. Tapi kan kalau udah orang tua tuh udah penting sayang, udah berkah banget itu. Makanya selagi ada orang tua, ya kalau pasangan kita cocok, ya udah nikmatin, jalanin prosesnya. Ya. Ya udah ya guys, hari ini kita selesai dulu udah jam 11. Insya Allah besok kita mulai lagi, kita baca lagi pakai kartu ceki. Oke. Dan energinya bagus, Pero sedikit cemburu, nggak apa-apa ya Rel. Nanti aku baca tentang di perbayar, oke. Tentang koneksinya Fuji sama Pero berdua.
Oke sayang, thank you so much, sehat-sehat. Terima kasih yang udah ngasih gift. Insya Allah berkah selalu, ditambah terus rezekinya. Dan kalian selalu diberkahi, diberikan keberuntungan dari segala hal, dari berbagai arah yang halal. Thank you, selamat malam minggu semua. Assalamualaikum.